Selamat hari Minggu adik-adik. Horas. Apa kabar hari ini? Enci harap kalian semua baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik semuanya kita akan beribadah. Adik-adik silahkan persiapkan buku ND sekolah minggunya, persiapkan juga Alkitabnya, persiapkan persembahannya, dan silahkan adik-adik ambil sikap ibadah yang baik. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita ada 3 lagu, yang pertama Cuip Cuip, yang kedua I Love You Jesus, dan yang ketiga Oh Senangnya. Kita nyanyikan lagu pertama dengan penuh semangat ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut lagu yang kedua, I Love You Jesus. Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka cita. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya menjadi anak-anak
percaya Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka cita. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan, memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih dapat beribadah meskipun hanya dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 5, ayat 1 dan 2, Ku datang ke rumah-Mu Tuhan. Ayat bulanan di minggu hari ini tertulis di Keluaran 3 ayat 8. Kita saksikan teman-teman kita yang mengucapkannya. Ayat bulanan Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Keris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka ke negeri yang baik dan luas, ke suatu tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat bulanan Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Nah adik-adik, kalian boleh menghafal ayat bulanan dan mengirimkannya kepada Enci dan Engku supaya ditayangkan di minggu depan. Nah adik-adik, pengumuman untuk kita yang pertama, Enci dan Engkunya selalu mengingatkan supaya adik-adik tetap patuh terhadap protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kedua, dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-76, maka kita akan mengadakan lomba. Namun untuk pengumuman lombanya, adik-adik bisa melihat di channel YouTube kita dalam waktu dekat akan ditayangkan. Demikian pengumuman untuk kita pada minggu hari ini. Kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 37 ayat 1 dan ayat 2, Las rohaku lau mamuji.
Kita akan menyaksikan iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1 dan 2, Roma to Jesus. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada hari ini, kami dapat melaksanakan ibadah melalui live streaming. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada kita di minggu ini tertulis pada Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Mari adik-adik semua dibuka Alkitabnya, Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Engkau baca untuk kita. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Daniel ini adalah salah satu seorang yang pemberani. Nah, anak-anak, pada dulunya ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, pada saat itu ia memimpin di Babel. Nah, pada saat itu bangsa Yehuda dipimpin oleh Raja Yoyakim. Nah, karena
Yoyakim ini adalah berdosa, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, ketika Babel menyerang bangsa Yehuda, Tuhan membiarkan bangsa Yehuda hancur, dikalahkan oleh bangsa Babel. Maka dari itu, para orang yang cerdas, orang yang bijaksana, dibawa ke pembuangan di Babel agar dapat dipergunakan mereka di Babel. Nah, di situ juga pernah ada 3 orang teman Daniel yang dimasukkan ke dalam perapian. Masih pada ingat gak? Yang pertama dari S, Sadrak. Yang kedua dari M, Mesak. Yang ketiga, Abednego. Nah, setelah itu, sekarang itu bangsa Babel dipimpin oleh Raja Darius. Nah, pada masa Raja Darius ini, Darius memilih 120 wakil-wakil rakyat. Kalau sekarang mungkin seperti bupati atau gubernur ya. Nah, dari 120 ini dipilih lagi 3 yang akan lebih berkuasa dari antara 120 ini. Nah, dari 3 ini salah satunya itu adalah Daniel. Karena Daniel ini memiliki roh yang sangat luar biasa tadi katanya. Nah, maka dari itu, karena Daniel dipilih menjadi pejabat tinggi oleh Raja Darius, maka pejabat-pejabat dan wakil-wakil rakyat merasa cemburu. Dan mereka memikirkan bagaimana untuk memfitnah Daniel. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau kita lihat tadi di ayat 8, para pejabat-pejabat ini, para wakil-wakil rakyat ini mengatakan kepada Raja Darius bagaimana cara mereka agar si Daniel ini dihukum oleh raja. Nah, mereka mengatakan barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, lalu ketika Raja Darius mendengar itu, Raja Darius menyetujuinya dan membuat surat agar siapapun dalam 30 hari ini yang menyembah selain menyembah raja, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa, singa yang begitu lapar. Nah, tapi mendengar itu, Daniel tetap berpegang pada pendiriannya. Dia tetap dikatakan tadi, dia berlutut berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Nah, itulah Daniel. Jadi Daniel itu dikatakan tadi seperti biasa dilakukannya. Nah, berarti Daniel berdoa bukan hanya karena dia merasa terancam saja, bukan hanya karena dia lagi dalam keadaan sedih, tapi dalam keadaan senang, dalam keadaan baik juga. Daniel terus, dia rajin berdoa, dia rutin berdoa, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu gimana nih? Masih pada malu-malu nggak kalau misalnya berdoa di depan umum? Tapi engkau yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Pematang Siantar hebat-hebat ini. Kita harus berani berdoa di muka umum walaupun ada orang yang berbeda iman. Nah, karena kita harus saling menghargai perbedaan itu ya. Nah, dan juga tadi katakan Daniel berdoa di dalam kamar itu, dia berdoa berlutut. Nah, berarti kamarnya dikunci, dia berdoa berlutut. Tentunya dia berdoa dengan kusyuk, dengan tenang, tentram hatinya. Nah, begitu juga kita anak-anak sekolah minggu, kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main dalam berdoa. Nah, juga kalau misalnya adik-adik ini engkau punya ilustrasi, ada seorang anak yang pergi ke kebun binatang. Nah, anak-anak ini pas di kebun binatang melihat seekor harimau yang menyeramkan. Nah, pada waktu itu dia merasa ketakutan. Kemudian dia berdoa. Sebelumnya orang tuanya hanya mengajarkan dia bagaimana doa mau makan. Nah, jadi ketika dia merasa takut,
melihat harimau itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, "Ya Tuhan, berkatilah makanan kami pada hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin." Dia hanya mengatakan itu saja. Wah, bagaimana? Masa harimau mau dimakan dia? Nah, tapi itulah dengan kesungguhan hatinya. Ketika dia merasa takut, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak memikirkan bagaimana isi doanya, tapi bagaimana kesungguhan hatinya, dia mau berdoa, dia mau berbicara dengan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga harus seperti itu. Ketika dalam keadaan apapun, kita harus tetap berbicara kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu ini dikatakan tadi bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari. Kalau kalian, ayo berapa kali berdoa dalam sehari? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Atau ada yang lebih? Nah, sekarang ini bukan persoalan mau berapa kali kita berdoa dalam 1 hari. Tetapi bagaimana kita meluangkan waktu kita. Tidak harus 3 kali seperti Daniel, tidak. Bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa lebih, atau bisa hanya 1 kali. Tapi kita harus setiap hari meluangkan waktu kita untuk berbicara sama Tuhan. Dan juga mendengarkan Tuhan kepada kita. Apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita, dalam doa kita tadi. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu juga berdoa bukan hanya karena misalnya aku pengen mainan, aku berdoa, "Ya Tuhan berikan aku mainan." Aku pengen sepeda, "Ya Tuhan aku pengen sepeda." Enggak seperti itu. Berdoa itu bukan hanya karena kita memohon, tapi juga karena kita ingin berbicara dengan Tuhan. Bagaimana kita meluangkan apa yang ada di hati kita, dan juga mendengarkan Tuhan berbicara sama kita. Itu berdoa. Nah, jadi kalau misalnya dalam sekarang ini adik-adik mungkin kalau misalnya berkomunikasi dengan teman-temannya melalui chat atau melalui telepon atau video call, bisa melihat wajah secara langsung kan? Nah, jadi kalau misalnya bersama keluarga kita komunikasi mungkin bisa secara langsung ya di rumah masing-masing adik-adik. Dan juga kita kalau misalnya berkomunikasi sama teman kita, pasti kita bisa lebih mengenal dia lebih dekat. Misalnya nih kita bertelepon, video call dekat sama teman kita sering chattingan, sering teleponan, pasti kita lebih mengetahui bagaimana teman kita itu daripada mereka yang tidak pernah berkomunikasi daripada mereka. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu juga seperti itu. Anak-anak sekolah minggu berdoa, berbicara kepada Tuhan agar lebih mengenal lagi Tuhan. Jadi kita bisa lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu juga harus berdoa dimanapun dan kapanpun. Ketika anak-anak sekolah minggu memang betul-betul mau berdoa, silahkan saja. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu juga bisa kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selalu berdoa. Ketika dia mau mengajar atau ketika dia sudah selesai mengajar, dia selalu berdoa. Misalnya nih, ketika Tuhan Yesus tahu dia mau sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia berdoa bersama Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus meniru juga seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi bagaimana adik-adik harus terus meluangkan isi hatinya. Adik-adik, engkau punya ilustrasi nih. Jari jempol biasanya kita menggunakan untuk mengatakan bahwa teman kita hebat, ya kan? Kamu hebat. Nah, artinya kita memuji Tuhan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Nah, jari telunjuk biasanya ini ke atas, menunjuk ke atas, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur. Untuk jari tengah, ini adalah yang paling tinggi. Bagaimana Yesus dipaku di kayu salib di Bukit Golgota yang tinggi.
demi menebus dosa kita. Maka dari itu dalam berdoa kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ini adalah jari manis. Biasanya kalau orang yang punya hubungan dengan pasangan, kalau memakai cincin dibuat di jari manis. Nah, itu menandakan bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Artinya dalam berdoa kita juga harus mendoakan orang lain. Nah, jari kelingking adalah jari yang paling kecil. Inilah diri kita. Dalam berdoa kita bisa meluangkan seluruh isi hati kita. Maka dalam berdoa kita jangan lupa memuji Tuhan, bersyukur, mengakui dosa, mendoakan orang lain, dan mendoakan diri kita sendiri. Mengingat tentang berdoa, engkau jadi teringat lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, dari lagu itu kita bisa dapat memetik pesannya bahwa bagaimana kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, dan tentunya kita berdoa kepada Tuhan sebagai komunikasi kita dengan Tuhan dan komunikasi Tuhan dengan kita. Demikian adik-adik sekolah minggu cerita firman Tuhan kita pada minggu ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur penyertaan-Mu kepada kami telah mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat berakar, dapat bertumbuh, dan dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau yang memampukan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kiranya kami selalu rajin berdoa sebagai cara kami berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga pada saat ini masih dilanda wabah penyakit pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menguatkan kami, agar kami tetap dapat menjalani kehidupan kami meski dalam kondisi pandemi. Engkau juga yang menyadarkan kami agar kami lebih prihatin lagi, agar kami lebih perhatian kepada kesehatan diri kami sendiri dan juga kesehatan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, teman kami juga mendoakan mereka yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau ya Tuhan yang mengurapi mereka, baik melalui obat, melalui medis, atau melalui apapun itu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi agar mereka dapat segera sembuh, mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan dengan penuh semangat. Ya Tuhan, kami juga mengaku bahwa kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa. Kiranya Engkau yang mengampunkan dosa kami, karena kami sadar ya Tuhan, begitu banyak pelanggaran yang kami buat. Melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu.
Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita dan hidup kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Nah, pada hari ini kita akan membuat kreativitas tempat buku yang cantik. Nah, nanti di situ kalian bisa menaruh Alkitab kalian bisa menaruh buku Inggris sekolah minggu kalian dan buku-buku kalian yang lainnya. Nah, bagaimana sih Ci cara buatnya? Nah, kalian tonton videonya dari awal sampai akhir ya adik-adik. Baiklah, bahan-bahan yang digunakan itu adalah lem tembak, lem kertas, kemudian ada kertas kado, kita pilih 3 agar lebih bervariasi nanti hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah kardus bekas. Alat-alat yang kita gunakan yaitu ada gunting, kemudian ada pisau cutter, ada pena, penggaris, dan lem tembak. Nah, tahap pertama yaitu kita mengukur kardus yang akan kita potong. Ini sepanjang 26 cm, kemudian ini sepanjang 7,5 cm, dan sepanjang 22 cm. Besar bukunya itu tergantung yang kalian mau, dan ini sebesar 10 cm. Nah, setelah itu kemudian digunting. Nah, kita potong sampai 6 ya, karena kita akan membuat 3 rak bukunya. Nah, langkah selanjutnya itu kita potong 8 kali 10 cm. Kemudian kita gunting. Nah, kita buat 3 ya adik-adik. Langkah selanjutnya yaitu kita ukur 22 cm dikali sama 10 cm. Setelah itu kita gunting hingga menjadi 3 seperti ini. Nah, selanjutnya kita potong yaitu 26 dikali 10 cm. Lalu digunting hingga membentuk 3 seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melapisi kardus menggunakan kertas kado seperti pada video ini. Nah, kemudian kita gunting. Nah, kalian potong hingga jadi seperti ini adik-adik. Nah, langkah selanjutnya yaitu kalian akan menempelkan kertas kado pada kardus. Kalian bisa menggunakan lem kertas, kemudian gunting hingga rapi. Nah, kalian lipat dengan rapi juga
Jika kalian belum rapi, kalian dapat mengguntingnya seperti ini. Nah, lakukan untuk kardus-kardus yang lainnya juga ya adik-adik, secara rapi juga. Nah, kalian lakukan untuk ketiga kardus lainnya. Kan kardus-kardus dengan menggunakan lem tembak. Nah, seperti ini. Dengan rapi adik-adik dan juga dengan hati-hati. Pastikan merekat dengan baik ya adik-adik agar tidak lepas pada suatu saat kemudian. Nah, tada! Akhirnya rak buku yang cantiknya jadi adik-adik. Kalian bisa menaruh buku kalian seperti buku yang di sekolah minggu, Alkitab, buku-buku kalian yang lainnya agar rapi dan tidak berantakan. Nah, adik-adik kalian juga dapat mencobanya di rumah loh. Nah, bagus kan adik-adik? Nah, gimana adik-adik? Mudah kan cara membuat kreativitasnya? Kalian juga bisa loh membuatnya di rumah, tentunya dengan pengawasan orang tua kalian. Nah, sekian video kreativitas membuat rak buku yang cantik. Bye-bye!